Kalah dalam Pilkada DKI Jakarta, dukungan untuk calon petahana Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat terus mengalir. Hari ini ratusan orang datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan simpati dan dukungan pada mereka. Bukan pemandangan baru, sejak kepemimpinan Ahok Jarot, Balai Kota ramai didatangi warga Jakarta di pagi hari. Namun, hari ini ada yang berbeda. Pasca Ahok Jarot dinyatakan kalah dalam Pilkada Jakarta versi hitung cepat, hari ini Balai Kota lebih ramai dari biasanya. Warga Jakarta berbondong-bondong datang ke Balai Kota untuk memberikan dukungan moral kepada sang petahana. Terbukti, 2 papan bunga terpapang di depan Balai Kota. Salah satu di antaranya bertuliskan "We love you Pak Ahok, Pak Jarot. Thank you, you are the best." Selain memberi bunga, warga juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi Ahok Jarot selama 5 tahun ini. Kita kesini ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Gubernur, Bapak Basuki, karena beliau itu bukan hanya sebagai gubernur, tapi seperti sebagai orang tua kita di mana tempat kita mengadu. Dan beliau orang yang selalu menepati janjinya. Dan kami merasakan bukti dari hasil kerja Bapak Gubernur, Bapak Ahok. Dan jujur kami cukup sedih kehilangan gubernur seperti Pak Ahok. Saya sedihnya tuh Pak, dia tuh orangnya baik, membela rakyat, menurunkan segala KJP apa semuanya gitu dari Pak Ahok. Saya hanya ngucapin sabar, tabah, itu aja. Selain itu, 500 tangkai mawar merah yang dibagikan sekelompok relawan dalam rangka Hari Kartini yang jatuh pada hari ini semakin menambah haru suasana Balai Kota. Kita apresiasi apa yang dikerjakan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot selama ini. Karena selama ini, selama saya besar, saya tidak pernah mempunyai gubernur seperti Pak Ahok dan Bang Ali Sadikin yang memperhatikan warga luar biasanya dan terutama jujur, sedang tidak korup. Tak lupa, Ahok pun mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan warga dan sejumlah pihak selama ini. Ya kita berterima kasih lah ya sama relawan, partai, pendukung semua yang dukung. Ya pasti banyak lah. Kamu kalau ada 41% orang dukung kan, kali sejuta aja itu 400.000. Dukungan dan simpati yang diberikan kepada Ahok Jarot bisa jadi fenomena baru di Indonesia. Tidak mudah menemukan sosok pemimpin yang begitu dicintai warganya. Pemimpin yang melayani dengan dedikasi, jujur, dan bersih. Tetap semangat, itulah yang disampaikan oleh warga Jakarta kepada Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Meski kalah dalam Pilkada DKI Jakarta, dukungan terus mengalir untuk Ahok dan Jarod, baik itu di media sosial maupun di dunia nyata. Ada standar yang cukup tinggi yang sudah ditetapkan oleh Ahok dan Jarot. Berdasarkan survei, sebanyak 76% warga Jakarta puas dengan kinerja Ahok dan Jarot. Sudah seharusnya standar ini ditingkatkan oleh calon gubernur Jakarta berikutnya. Dari Jakarta, Clara Alverina, Desta LM, Metro TV. Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Sejumlah janji kampanye Anies Sandi menanti untuk segera direalisasikan. Lalu apa saja program-program yang telah dijanjikan oleh pasangan ini akan disampaikan oleh rekan kami Rifai Pamone. Silakan Rifai. Robert dan Fitri, malam hari ini dalam Prime Time News kita menyebutnya sebagai janji besar Anies Sandi. Kita akan langsung saja melihat apa yang sebenarnya menjadi detail dari janji-janji ini. Sejak putaran pertama hingga putaran kedua dalam setiap kampanye baik terbuka maupun tertutup, setidaknya ada 23 janji kampanye Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, baik disampaikan berdua maupun secara sendiri. Lalu kemudian apabila kita mengelompokkannya ini berada di dalam 4 bagian bidang besar, yaitu perumahan atau properti, kemudian ada transportasi terkait kemacetan, pendidikan di sana juga menarik, lalu kemudian sosial, lingkungan, dan juga ekonomi masuk di dalam salah satu bidang yang paling sering disebut oleh Anies dan juga Sandi. Kami akan coba mendetailkannya dalam 5 hal yang paling sering disebutkan dalam kampanye Anies Sandi. Yang pertama adalah DP 0 rupiah atau down payment 0 rupiah. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita rincikan, yaitu tabungan stabil untuk 6 bulan di Bank DKI. Kemudian cicilan 30 hingga 35 tahun, ini berarti dalam jangka panjang. Dan terakhir, seluruh upaya untuk program DP 0 rupiah kepemilikan rumah bagi warga DKI kelas menengah dan ke bawah. Kemudian ini harus diketahui bahwa hanya atau terkhusus untuk warga yang memiliki IKTP yang tercatat di DKI Jakarta. Kemudian
Ada salah satu lagi program yang paling sering disebut yaitu KJP Plus, Kartu Jakarta Pintar Plus. Kenapa kami menyebutnya serba plus? Karena banyak sekali tambahan-tambahan atau value yang dijanjikan oleh Anies Sandi. Di antaranya adalah ini untuk anak usia sekolah dari umur 6 hingga 21 tahun. Jadi seluruhnya baik yang sekolah, putus sekolah, yang mapan maupun tidak mampu seluruhnya mendapatkan KJP Plus. Kemudian nilai tambah diberikan lagi kepada para penyandang disabilitas, lalu anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak yang datang dari keluarga miskin atau tidak mampu. Yang terakhir adalah fasilitas tambahan. Jadi apabila KJP sebelumnya hanya untuk naik Transjakarta gratis bagi anak tidak mampu, nanti banyak lagi untuk wahana pendidikan dan bahkan wahana wisata untuk anak-anak sekolah di Jakarta. Seluruhnya digratiskan melalui KJP Plus. Kita lihat yang ketiga yaitu solusi banjir. Ini adalah yang paling dinantikan oleh warga DKI Jakarta. Permasalahan klasik. Bantuan tunai korban banjir, selama ini memang kita tidak mendengarnya, nanti akan dicatat untuk korban banjir ada bantuan tunai. Lalu pembebasan lahan ini akan dilakukan oleh Anies Sandi dengan pendekatan yang dikatakan lebih humanis, lalu kemudian zero runoff akan menjadi kebijakan utama, tetapi no reklamasi. Ini yang menjadi salah satu kebijakan yang berbeda dengan petahana yang saat ini masih menjabat. Kita lihat lagi salah satu permasalahan klasik yaitu problematika kemacetan di DKI Jakarta. MRT atau Mass Rapid Transit sama dengan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat, namun ditambahkan oleh Anies Sandi akan terintegrasi dengan sejumlah moda transportasi. Transportasi yang telah terintegrasi tersebut nantinya akan disediakan murah, bahkan disebut harganya hanya Rp5.000 satu tiket bisa kemana saja di DKI Jakarta. Yang terakhir ada satu kebijakan yang nantinya akan diterapkan yaitu tarif parkir yang tinggi dan juga pajak kendaraan pribadi yang tinggi sehingga tidak banyak yang memiliki kendaraan pribadi, seluruhnya naik transportasi umum dan kemacetan bisa terminimalisir. Kita tunggu saja nanti. Yang berikutnya akan saya tunjukkan yang terakhir adalah OKOC. Ini adalah kepanjangan dari One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Jadi ada kata entrepreneurship di sini berarti pengusaha yang disasar oleh Anies Sandi. Tujuannya ada 200.000 pengusaha yang akan diciptakan nanti, kemudian lapangan kerja semakin luas di mana ada 44 pos wirausaha kecamatan di setiap kecamatan di DKI Jakarta. Anies Sandi bahkan mengklaim program OKOC ini akan lebih baik daripada Jakarta Creative Hub yang telah dicanangkan oleh Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. 5 tahun ke depan, mulai Oktober 2017 akan kita nantikan janji ini. Apakah akan terwujud? Waktunya akan membuktikannya. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Agus, artinya untuk mensukseskan realisasi program ini ada kaitannya dengan anggaran. Dan anggaran ini ada kaitannya dengan APBD yang sedang disusun untuk tahun 2018. Ini di periode transisi. Ini akan seperti apa menurut Anda? Oh, pasti ini kan DPRD pasti mendukung. Karena di situ ada cash tunai. Ya, begitu banyak uang cash, itu politisi suka. Ya kan, mainnya gampang. Memainkannya itu barang itu gampang. Nah, jadi tentu ini pasti akan istilahnya kasarnya dimakan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi saya mau balik dulu bahwa bahasa politik selalu penuh janji. Ya, dimanapun di seluruh dunia kalau kampanye itu penuh janji. Tapi karena rakyat kita belum teredukasi dengan baik soal janji-janji akal bulus itu, ya dia berharap. Coba di Amerika kan tenang-tenang aja janjinya si Trump kan juga macam-macam. Tapi janji ini kan hutang, Mas Agus, hutang kepada masyarakat yang harus segera dibayar oleh mereka pada saat memimpin. Betul, makanya itu hutang, tapi dikejar terus dia. Nah, jadi si politisi ini harus siap apa? Dia harus cari akal selain mencoba merealisasikan, dia harus cari akal gimana menghindarnya. Udah pasti. Menghindar atau menepatinya lebih baik. Bagaimana menepatinya? Jadi antara menempati dengan menghindar. Kalau sudah tidak cari nggak ada, ya dia menghindar. Tapi ini harapan memang tinggi sekali terhadap program janji-janji kampanyenya Anies Sandi. Apalagi kemudian ada yang namanya DP rumah 0%. Padahal BI saja cuma kemudian sudah menyebutkan bahwa pembiayaan ini harus berdasarkan dengan LTV, FTV seperti itu yang memang termaktub dalam PBI. Tapi ini menyalahi PBI itu sebetulnya sendiri. Ibu bahasanya artinya gitu, kalau minimum 7 juta ya kalau nggak salah penghasilan. Dan itu lalu dibilang oh itu DP-nya nabung. Nah ya kan nabung, misalnya gaji kita 7 juta, suruh nabung 3,5 juta aja, mau nggak? Kan nggak mau, rakyat kan taunya wah dapat DP 0. Berbondong-bondong begitu dia baca itunya pasti kuciwa itu. DP-nya memang 0 tapi cicilannya kemudian yang memberatkan. 0 karena dia harus menabung kan. Dan itu sebagai DP. Berarti Anda anggapnya tidak realistis. Menurut saya begitu, itulah janji politik. Ya, artinya ya itu harus ditanggung oleh pasangan ini. Gimana menjelaskan pada masyarakat kan
kalau kita masuk ke kampung-kampung kemarin kan ada tuh kayak spanduk, kayak stiker, ini daerah yang patut dapat rumah gratis gitu. Nah kan itu kan juga berbahaya secara sosial. Oke, yang tadi saya berbicara dengan Mas Angga Wira, tim ses dari Mas Anies sudah datang di sini karena mereka membahas juga mengenai DP tanpa uang muka atau DP 0 rupiah. Jadi ada tanah negara yang kemudian kerjasama dengan developer dan juga lembaga pembiayaan seperti bank. Apakah ini bisa tanah terjadi di Jakarta, tanah negara mana yang ada? Paling agak di pinggir-pinggir itu pun punya misalnya PT Kereta Api atau mungkin mana Pertamina atau apa. Mau nggak kan mereka juga punya perencanaan harus izin. Ini kan aset negara. Boleh nggak? Kemudian juga developer siapa yang mau? Apakah BUMD seperti Jakpro atau Pembangunan Jaya atau apalah yang dianggap akan membantu? Ya silakan aja. Uangnya ada? Nggak ada. Pasti akan minta semacam PNP, penyertaan modal negara, PNM, ya, supaya dia dapat ada. Jadi nggak mungkin. Jadi kembali akan menggunakan dana APBD. Baik, Pak Agus, tapi tadi menarik juga bagaimana sebetulnya langkah dari gubernur baru nanti ketika akan merealisasikan janji adalah mengenai tadi pembenahan single identity jika memang nanti konsepnya adalah bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat. Saya selalu katakan gini, bagaimana negara bisa tahu bahwa si A, si B itu kaya miskin, karena kan dalam hitungan detik yang meninggal nambah, yang lahir nambah, yang umur 17 nambah, ya kan, atau berkurang. Nah jadi data untuk bantuan kepada masyarakat itu harus real time. Ketika tidak real time pasti manipulasi banyak di situ. Artinya data kependudukan juga harus diperbaiki seperti itu jika memang ingin mewujudkan program-program makanya ini. IKTP itu menjadi cikal bakalnya. Tapi kan ini lagi persoalan. Tadi saya baca juga soal transportasi dengan angkot dengan satu tiket misalnya dengan Transjakarta. Gimana bisa angkot itu milik pribadi? Gimana nanti bagi duitnya, dapatnya? Uang itu cash dipegang keneknya atau pegang supirnya gitu kan, terus mau pakai kartu tap 5.000 itu semua. Makanya sekarang ini sedang diatur bahwa semua angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang 22 harus berbadan hukum supaya bisa tadi memberikan itu tadi. Berarti Anda katakan bahwa program-program yang kemudian ada uang tunai karena di masa pemerintahan Jokowi Ahok kemudian Ahok Jarot adalah meminimalisir dari pemberian uang tunai dengan berbagai sistem. Tapi sekarang ada pemberian uang tunai misalnya di KJP itu berbahaya menurut saya. Dan juga pemberian uang untuk lansia. Berbahaya. Ya berbahaya karena yang patokan lansia berapa? Umur misalnya 65. Hari besok akan ada lagi jumlah lansia nambah kan? Nah real time-nya gimana? Data realnya kan susah. Nah lalu kan nanti tetangganya yang benar-benar lansia nggak dapat sementara ini belum lansia dapat karena bilang ini ada tuh tetangga saya. Kasih namanya mana gitu kan? Susah. Harus real time. Terukur dari program-program Anies Sandi. Iya, menurut saya itu harus hati-hati. Mereka berdua itunya janjinya bagus, tetapi realisasinya harus hati-hati karena itu rawan manipulasi. Pak Agus, biasanya kita memantau kinerja dari pemimpin ataupun kepala daerah ini biasanya di 100 hari pertama. Apa saja menurut Anda yang memang kita harus nilai ataupun kita pantau? Kalau 100 hari hitungan setelah dia dilantik artinya ini masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Artinya dalam 100 hari itu dia harus mendeklar program apa dari 23 tadi lah. Katakan apa, yang penting kan transportasi, tadi dana sosial itu, nah itu harus kita pantau. Ya, pantaunya bagaimana? Gini, saya nggak tahu apakah program mereka juga akan memanfaatkan real time seperti petahana. Petahana kan pakai real time. Ya, apakah itu masih dipertahankan? Kalau real time kita bisa kontrol. Ya kan? Nah kalau tidak, itu pertanyaan besar. Karena kalau itu programnya. Parlemen nggak suka tuh pakai real time. Berarti itu indikatornya ya. Apa yang bagus yang tidak dipakai oleh yang baru dari petahana itu patut dipertanyakan. Dipertanyakan. Artinya menurut saya kalau yang sudah ini bisa korupsi berkurang ya pakai saja tambahan itulah yang dari asli dia ingin apa dari yang petahana. Baik, kita tunggu bagaimana realisasi dari janji-janji kampanye Anies Sandi. Pak Agus, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time News kali ini.